Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat berkumpul pada malam hari ini dalam kelas ekonomi yang insyaallah akan berjalan selama 80 menit ke depan. Pada malam hari ini saya ingin membahas latihan soal. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum permintaan, hukum penawaran, dan harga keseimbangan ya. Jadi pada malam hari ini saya mencoba untuk kita sama-sama mengerjakan soal latihan dari bab ini. Sebelumnya yang sudah mengumpulkan UTS ekonominya udah 13 orang ya, dan yang sudah mengumpulkan pada kelas bahasa Indonesia sama dengan yang sudah mengumpulkan pada kelas ekonomi. Jadi ada 13 orang, dan yang hadir di sini alhamdulillah sudah mengumpulkan semua. Waalaikumsalam Mbak Alfian, Mbak Afu. Nah, pada malam hari ini saya juga ingin mencoba kita sama-sama membahas soal UTS-nya nih. Gitu. Oke, UTS ekonominya Mbak Enas udah, bukan, Mbak Wina, udah saya terima. Bahasa Indonesia juga udah, tinggal mungkin tugas bahasa Indonesianya aja yang karbon. Oke, nah, teks karbon Mbak Wina, nantilah kita bahas di ini ya, di luar dari ini. Jadi tinggal teks karbon yang ada di modulnya itu adalah tugas bahasa Indonesia, jadi disuruh meringkas. Kita masuk, mau nggak nih malam ini kita membahas soal UTS kita bersama-sama. Jadi pertemuan malam ini kita hanya membahas soal latihan saja dan soal UTS-nya. Oke, saya mulai dari ini ya, soal UTS-nya dulu ya. Nanti habis itu kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nanti kita akan membahas soal latihan hukum permintaan dan penawaran.
Untuk malam hari ini kita mulai membahas soal UTS ekonomi. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Mudah ya untuk teman-teman mengerjakannya. Mudah nggak? Apa ada kesulitan atau gimana? Ya, oke. Berarti semua pada ini bisa mengerjakannya gitu. Kita mulai di pembahasan nomor kita oke deh, kita mulai pembahasan nomor 1. Apa penyebab terjadinya kelangkaan ekonomi? Kelangkaan ekonomi disebabkan akibat, jadi timbulnya kelangkaan itu apa saja sih faktornya? Ternyata kelangkaan ekonomi terjadi karena pertama, keterbatasan sumber daya alam atau sumber daya, di mana sumber daya itu terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, gitu, dan sumber daya lainnya seperti mesin dan sebagainya. Nah, ketika terjadi keterbatasan sumber daya mengakibatkan barang yang diproduksi terbatas, sehingga muncullah kelangkaan ekonomi ini gitu. Orang-orang susah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi simpelnya itu gitu. Sepakat semua? Oke. Jadi yang dinilai sebenarnya itu tidak, misalnya redaksinya at least tujuannya sama gitu, walaupun ada mbak yang menjawab nggak sama bu, nggak terlalu sama, mirip dan sebagainya. Jadi yang penting kata kuncinya kelangkaan itu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya menyebabkan barang dan jasa pun, produksi barang dan jasa terbatas sehingga tidak memenuhi kebutuhan, tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Itu aja sih intinya. Jadi ketika misalnya kata kunci itu sudah ada, maka insya Allah ya jawabannya sama. Kan enaknya di soal esai ya gitu ya. Kalau misalnya kata kuncinya atau tujuannya sama, walaupun redaksi katanya berbeda, setiap orang menjelaskannya, ya udah dianggap benar gitu. Kecuali kalau misalnya kayak multiple choice ya, pilihan ganda ya, kalau misalnya udah salah aja karena ada pilihan jawaban. Ketika misalnya jawaban itu salah, ya udah nggak ada pilihan, berarti ya salah aja gitu, nggak bisa dinilai. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah jelaskan pengertian barang jadi dan barang mentah. Nah, barang jadi itu adalah barang yang siap pakai. Kata kuncinya adalah siap pakai. Maksudnya di sini siap pakai adalah bisa langsung digunakan atau dinikmati si yang membutuhkan, si manusia dan sebagainya. Bisa memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat. Apa saja contohnya yang langsung dipakai? Pakaian. Nah, baju yang kita beli di toko itu ya langsung bisa dipakai dan dinikmati.
Makanya baju bisa menjadi salah satu contoh dari barang jadi. Makanan di warteg pun kalau sudah diolah berarti langsung disantap ya, bisa. Makanan kalengan kalau misalnya udah langsung jadi ya bisa, tidak siap pakai, berarti tidak melalui proses lagi gitu ya, jadi siap dinikmati. Kemudian barang mentah, di sini barang jadi dan barang mentah. Barang mentah ya lawannya dari barang jadi, barang yang benar-benar masih murni dari sumber daya alam yang diambil. Misalnya ketika baju itu, pakaian itu asal terbuat dari benang ya. Nah, benang ini dihasilkan dari apa? Dari kapas. Kapas itu adalah bahan baku untuk membuat benang. Nah, kapas ini adalah barang mentah karena barang yang benar-benar kita ambil dari sumbernya, dari pohonnya, kemudian diolah menjadi bahan bakunya. Jadi kapasnya itu adalah bahan baku dari pembuatan benang. Tuh. Kayu juga bisa. Kayu adalah bahan baku untuk membuat seperti mebel-mebel gitu. Rotan, ya benar sekali. Jadi kata kuncinya barang mentah, barang yang betul-betul tidak bisa dinikmati, yang berasal dari sumber dayanya langsung, yang berupa bahan baku. Kata kuncinya bahan baku. Oke, contoh-contoh yang Mbak sudah berikan ini udah benar. Jadi menggambarkan betul-betul sumber daya yang bentuk dari barang yang kita ambil dari sumber dayanya langsung. Oke, clear ya. Kita move ke pertanyaan nomor 3. Apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional dan campuran? Waalaikumsalam Mbak Ari. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kita mulai di sistem ekonomi tradisional. Dari kata tradisional berarti masih sangat sederhana ya, masih sangat sederhana. Yang sudah saya jelaskan dan di modulnya juga ada sebenarnya. Apa itu perekonomian tradisional? Adalah sistem perekonomian yang masih melibatkan individualnya masing-masing gitu. Jadi masing-masing individu hanya memfokuskan bagaimana cara memenuhi kebutuhan pribadinya gitu ya, atau kebutuhan keluarganya saja, tidak memikirkan bagaimana memproduksi atau menghasilkan barang untuk kalangan yang lain. Masih sibuk dengan kebutuhannya masing-masing, bersifat individualis lah. Pertama, kelebihan dari sistem ekonomi, ya nggak apa-apa banyak, nggak apa-apa banyak Mbak, yang penting kan intinya dapat gitu. Di sini pertama, kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah satu, tidak ada persaingan, jelas sekali.
karena tidak ada ini, mereka sangat fokus dengan tujuan hidupnya masing-masing, individualis, jadi tidak ada persaingan, tidak ambisius untuk bersaing sesamanya gitu ya. Waalaikumsalam Mbak Nona, selamat bergabung. Mbak Siti Sumardi juga. Ketika tidak ada persaingan, konflik pun kurang ya, bahkan mungkin tidak ada, karena tidak ada daya saing, tidak ada istilahnya saling sirik dan segala macam, berarti konflik itu hampir tidak ada. Tidak menimbulkan tekanan jiwa bagi yang melakukan, bagi masyarakat. Kemudian sangat aman karena tidak ada target yang berlebihan gitu. Orangnya pada pelaku ekonomi pada sistem ini ya tidak ambisius. Kemudian kekurangannya itu tadi karena bersifat individu, maka dia hanya berfokus pada kesejahteraannya semata. Istilahnya ya egois bisa. Selanjutnya, karena tidak adanya daya saing, hanya fokus dengan tujuannya masing-masing, maka untuk perubahan ke arah yang lebih maju hampir tidak akan terjadi karena mereka masing-masing fokus dengan tujuannya itu gitu. Yaitu tadi kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kemudian kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Campuran berarti ya lebih kompleks lagi ya. Sistem ekonomi dari sistem ekonomi digabungkan menjadilah sistem ekonomi campuran. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini adalah pertama saya ini dulu deh. Kalau campuran berarti kan gabungan dari beberapa sistem ekonomi. Mungkin seperti kita ketahui yang sudah kita pelajari, ada beberapa sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi tradisional yang tadi, yang paling sederhana, kemudian sistem ekonomi komando atau sosialis, kemudian sistem ekonomi pasar atau kapitalis, selanjutnya sistem ekonomi campuran. Berarti campuran itu adalah menggabungkan tradisional, kapitalis, dan sosialis. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah pertumbuhan ekonomi cenderung stabil. Kenapa stabil? Karena di sini sudah kompleks, melibatkan beberapa pihak. Yang tadinya di tradisional adalah yang berperan utama di situ adalah individu masing-masing untuk memenuhi individu masing-masing. Kemudian yang kedua itu tadi contohnya sistem ekonomi sosialis. Sosialis di sini segala kebijakan diatur oleh pemerintah. Jadi peran pemerintah ini sangat berperan. Kemudian di sistem ekonomi kapitalis atau pasar, justru pasar yang sangat berperan penting di sini. Nah, di sistem ekonomi campuran, gabungan dari itu tidak hanya melibatkan misalnya pasar hanya menuruti pasar saja, tidak menuruti pemerintah dan individunya masing-masing, tapi
berperan semua gitu, semua. Pemerintah di sini sebagai controller, kemudian masyarakat di sini sebagai pelaku atau yang menjalankan pemerintah sistem ekonomi ini. Makanya pertumbuhan ekonomi cenderung stabil karena pemerintah sebagai controller atau pengatur, pengendali.